Coba kalian lihat harga emas hari ini, 3,1 juta rupiah per gram. Kemarin bahkan sempat menyentuh 3,2 juta. Padahal baru awal tahun kita masih di 2,5 juta. Gila kan? Dalam waktu cuma sebulan, uang kita kehilangan daya beli hampir 20% kalau diukur dalam emas. Dan ini bukan main-main. Ini adalah alarm keras yang lagi berbunyi kencang untuk tabungan kita semua. Halo teman-teman asupan otak. Gue harap kalian siap untuk pembahasan yang serius hari ini. Karena apa yang lagi terjadi dengan harga emas bukan sekadar kenaikan biasa. Ini adalah tanda bahwa sistem ekonomi global lagi goyang. Dan kalau kalian nggak paham apa yang terjadi, dompet kalian bisa jadi korban selanjutnya. Sebelum kita lanjut, kalau ini pertama kalinya kalian nonton channel Asupan Otak, langsung aja subscribe dan nyalakan loncengnya. Soalnya update kayak gini penting banget buat kesehatan finansial kalian ke depan. Oke, kita mulai. Jadi, per tanggal 30 Januari kemarin, harga emas Antam resmi di 3,168 juta rupiah per gram. Tapi prediksi dari pengamat komoditas Ibrahim Aswaibi, hari ini tanggal 31 bisa naik lagi 35 sampai 40 ribu rupiah, jadi sekitar 3,2 juta lebih. Ini adalah rekor tertinggi sepanjang sejarah, all-time high yang baru lagi dan lagi. Dan kalau kalian pikir ini cuma fenomena lokal, salah besar. Harga emas dunia kemarin sudah menembus $5.580 per troy ounce. Pernah bahkan sempat menyentuh $5.602. Itu artinya, kalau kita hitung pakai kurs rupiah yang sekarang sekitar 16.700 per dolar, satu troy ounce itu hampir 93,5 juta rupiah. Per gramnya, sekitar 3 juta rupiah. Sekarang gue mau kalian pahami satu hal yang sangat penting. Bukan emasnya yang jadi mahal. Yang terjadi adalah uang kertas kita yang kehilangan nilainya. Emas tetaplah emas, dengan nilai intrinsiknya yang sama sejak ribuan tahun lalu. Tapi daya beli rupiah kita, itu cerita yang sangat berbeda. Coba pikir baik-baik. Awal Januari emas di 2,488 juta, sekarang 3,168 juta. Itu kenaikan 20% lebih dalam waktu sebulan. Sebulan. Kalau tabungan kalian di bank dengan bunga 4% setahun, sementara emas naik 20% sebulan, siapa yang menang? Jelas bukan kalian yang cuma taruh uang di deposito. Sekarang mari kita bedah satu persatu kenapa kenaikan gila-gilaan ini terjadi, dan kenapa banyak analis sekarang merevisi prediksi mereka. Ibrahim Aswaibi yang tadi gue sebut, dia baru aja merevisi proyeksinya. Dia bilang harga emas dunia bisa menembus $6.500 per troy ounce di tahun 2026 ini. Untuk emas lokal, proyeksinya bisa menyentuh 4,2 juta rupiah per gram. Goldman Sachs, salah satu bank investasi terbesar di dunia, juga baru menaikkan target harga emas mereka jadi $5.400 per ounce untuk akhir tahun. Bank of America bahkan menargetkan $5.000. Ini bukan lagi prediksi optimis yang ngawang-ngawang. Ini adalah perhitungan matang dari lembaga keuangan terbesar di dunia yang punya akses ke data dan analisis terbaik. Tapi kenapa? Kenapa emas bisa naik segila ini? Ada 7 faktor utama yang lagi mendorong harga emas ke level yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan kalian harus paham semua faktor ini kalau mau bisa bikin keputusan keuangan yang tepat. Faktor pertama, ketegangan geopolitik yang makin panas. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran sekarang bukan lagi cuma berita di televisi. Ini udah jadi ancaman nyata. Presiden Trump baru kemarin mengeluarkan ancaman terbuka bahwa serangan berikutnya terhadap Iran akan jauh lebih buruk kalau mereka nggak mau bernegosiasi soal senjata nuklir. Iran langsung balas dengan ancaman akan membalas ke Amerika, Israel, dan sekutunya. Armada Angkatan Laut Amerika yang besar sekarang udah siaga di wilayah Timur Tengah. Mereka siap bertindak cepat dan keras kalau diperlukan. Kata-kata resmi dari pemerintah AS adalah mereka akan bertindak dengan cepat dan keras jika perlu. Ini bukan main-main. Setiap kali tensi geopolitik naik kayak gini, yang terjadi adalah kepanikan di pasar keuangan. Jalur logistik dunia terganggu, harga energi melonjak, dan yang paling penting, kepercayaan terhadap sistem keuangan global mulai goyah. Saat rasa aman hilang dan ketidakpastian memuncak, para raksasa ekonomi dan orang-orang terkaya di dunia akan berbondong-bondong membuang aset kertas mereka, kayak saham atau mata uang yang nilainya bisa jatuh kapan saja. Mereka milih memeluk emas sebagai pelindung terakhir kekayaan mereka.
Ini yang disebut safe haven. Emas dianggap sebagai bunker perlindungan saat badai ekonomi menerjang. Kita lihat sejarah berulang. Setiap kali ada ancaman konflik fisik maupun perang dagang yang memanas, harga emas bereaksi lebih cepat daripada aset lainnya. Dan itulah yang terjadi sekarang. Ketegangan geopolitik yang terus membara ini jadi bahan bakar utama yang memicu kenaikan harga emas sampai angka yang gak pernah kita bayangkan. Efek dominonya terasa sangat nyata sampai ke pasar lokal kita di Indonesia. Setiap kali ada berita konflik baru di belahan dunia lain, grafik harga emas dunia bisa langsung melonjak tajam dalam hitungan jam. Dan seketika itu juga, harga di butik emas lokal ikut berubah. Kita sekarang hidup di era di mana kepastian jadi barang paling mahal, dan emas adalah satu-satunya instrumen yang gak bergantung pada janji pemerintah manapun untuk tetap bernilai. Pergerakan harga dari 2,5 juta di akhir tahun lalu ke 3,1 juta sekarang adalah bukti bahwa pasar lagi sangat cemas. Para investor besar mulai memindahkan dana mereka dalam jumlah masif karena mereka takut akan terjadinya devaluasi mata uang akibat sanksi ekonomi atau gangguan perdagangan global. Kalau situasi di luar sana nggak kunjung meredah, permintaan emas fisik akan terus membludak, sementara pasokannya tetap terbatas. Dan ini akan memaksa harga merangkak naik lebih jauh lagi. Jadi kalau kalian pikir kenaikan kemarin udah terlalu tinggi, sebenarnya itu bisa jadi cuma pemanasan sebelum lonjakan yang lebih ekstrim terjadi. Faktor kedua, rupiah yang makin lemah terhadap dolar. Sekarang kita masuk ke faktor yang langsung bersentuhan dengan dompet kita. Posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ini penting banget buat dipahami. Seberapapun kerasnya kita kerja dan nabung dalam rupiah, kita tetap terikat pada arus ekonomi global. Kenapa? Karena emas fisik dunia dibeli dan ditransaksikan pakai dolar. Jadi, ketika nilai mata uang kita melemah atau anjlok di hadapan dolar, harga emas di toko-toko perhiasan lokal secara otomatis akan naik, meskipun harga emas di pasar internasional mungkin lagi stabil. Inilah yang sering disebut double hit atau pukulan ganda buat kita di Indonesia. Kemarin kurs rupiah ada di sekitar 16.761 dolar. Artinya, setiap kenaikan 1 dolar dalam harga emas dunia akan langsung diterjemahkan jadi kenaikan sekitar 16.700 rupiah dalam harga lokal. Kita nggak cuma menghadapi kenaikan harga emas dunia yang memang lagi bullish, kita juga harus bayar lebih mahal karena kurs rupiah yang tertekan. Tekanan pada rupiah ini biasanya datang dari kebijakan suku bunga di luar negeri atau defisit perdagangan yang bikin cadangan dolar kita menipis. Emas itu sebenarnya ibarat cermin yang sangat jujur. Saat nilai uang kertas yang kita pegang menyusut daya belinya akibat kebijakan moneter atau kondisi ekonomi makro, cermin itu menunjukkan angka yang lebih besar. Padahal sebenarnya nilai emasnya tetap, cuma uang kita yang makin kehilangan kekuatannya. Itulah alasan mendasar kenapa harga emas di Indonesia seringkali terasa jauh lebih mahal dan naiknya lebih signifikan dibanding persentase kenaikan harga emas di pasar global. Kalau kita lihat, harga emas dunia naik sekitar 2,9% dalam sehari. Tapi di Indonesia bisa naik 5% atau lebih karena faktor kurs ini. Ibrahim Aswaibi bahkan memprediksi rupiah bisa melemah sampai 17.500 per dolar di tahun 2026 ini. Kalau itu terjadi dan harga emas dunia terus naik, kita bisa lihat harga lokal yang benar-benar fantastis. Bayangkan kalau harga emas dunia mencapai 6.500 dolar kayak proyeksi Ibrahim dan rupiah di 17.500, harga per gram bisa menembus 4,2 juta atau bahkan lebih tinggi. Banyak orang terjebak dengan cuma lihat nominal harga emas yang tinggi tanpa sadar bahwa itu adalah sinyal peringatan. Sinyal bahwa tabungan mereka yang berbentuk uang tunai lagi perlahan-lahan menguap nilainya kalau terus didiamkan tanpa perlindungan aset keras kayak emas fisik. Intinya, ketika kita beli emas di tengah pelemahan rupiah, kita bukan lagi sekedar spekulasi cari untung instan. Kita lagi melakukan upaya penyelamatan darurat untuk mengamankan seluruh jam kerja dan keringat kita agar gak habis dimakan inflasi mata uang. Tanpa perlindungan aset yang kebal terhadap depresiasi mata uang, kekayaan yang kita kumpulkan bertahun-tahun bisa kehilangan daya belinya dalam waktu singkat. Jadi angka 3,2 juta hari ini mungkin terlihat mahal, tapi kalau rupiah terus kena tekanan, angka itu bisa terlihat sangat murah dibanding saat emas beneran menyentuh level 4-5 juta per gram nanti. Faktor ketiga, kelangkaan produksi emas di tambang. Sekarang kita bahas faktor yang jarang orang sadari. Mencari cadangan emas baru di perut bumi sekarang udah makin susah dan luar biasa mahal.
Era di mana emas bisa ditemukan dengan mudah di permukaan tanah udah lama berakhir. Saat ini, tambang-tambang besar di seluruh dunia mulai melaporkan bahwa mereka udah mencapai titik jenuh produksi. Di sisi lain, permintaan dunia baik dari industri teknologi, perhiasan maupun cadangan negara justru pecah rekor hampir setiap harinya. Ini menciptakan ketimpangan yang lebar antara barang yang tersedia dan orang yang mau beli. Kesenjangan ini bukan masalah sepele. Emas bukan komoditas yang bisa diproduksi secara instan di pabrik. Perusahaan tambang raksasa sekarang harus keluarin biaya ekstra yang sangat besar untuk teknologi eksplorasi yang jauh lebih dalam dan berbahaya demi dapetin sisa-sisa emas yang ada. Biaya operasional yang membengkak ini secara otomatis menciptakan lantai harga baru yang lebih tinggi. Jadi hampir mustahil bagi harga emas untuk jatuh kembali ke level rendah kayak beberapa tahun lalu. Hukum ekonomi sederhana berlaku dengan sangat kejam di sini. Saat barang makin langka dan sulit didapat, sementara jumlah orang yang menginginkannya terus bertambah, harganya gak punya pilihan lain selain bergerak naik. Kita harus sadar bahwa emas adalah sumber daya alam yang gak bisa diperbaharui. Artinya, setiap gram yang kita pegang hari ini adalah bagian dari harta karun bumi yang jumlahnya terus berkurang. Inilah yang bikin nilai intrinsik emas tetap kokoh meski ekonomi dunia lagi carut-marut. Selain masalah teknis di tambang, isu lingkungan dan regulasi ketat di berbagai negara juga bikin pembukaan tambang baru jadi proses yang makan waktu belasan tahun. Ini menyebabkan pasokan emas fisik di pasar global jadi sangat kaku dan gak bisa bertambah dengan cepat meskipun harganya lagi meroket. Kondisi kelangkaan yang sistematis inilah yang jadi fondasi sangat kuat bagi harga emas untuk terus bertahan di atas. Bahkan seringkali jadi pelompat pertama saat krisis ekonomi mulai terasa. Kelangkaan ini adalah alasan kenapa emas selalu disebut sebagai aset yang punya nilai abadi. Karena manusia gak bisa ciptain emas dari ketiadaan kayak mereka mencetak angka-angka di saldo bank. Saat pasokan tambang gak lagi mampu ngimbangi nafsu pasar, kita akan lihat perebutan fisik yang jauh lebih agresif di masa depan. Angka 3,2 juta per gram saat ini sebenarnya mencerminkan betapa berharganya setiap keping logam mulia yang berhasil diangkat dari kedalaman ribuan meter di bawah tanah. Kalau tren penurunan produksi ini terus berlanjut tanpa ditemukannya cadangan raksasa yang baru, skenario emas menuju 5 juta bukan lagi sekedar prediksi optimis. Ini adalah konsekuensi logis dari sebuah barang langka yang makin diburu. Punya emas sekarang artinya kalian lagi pegang aset yang produksinya udah mencapai batas maksimal, sementara peminatnya baru mulai meledak. Oke, sebelum kita lanjut ke faktor berikutnya, gue mau ngingetin lagi. Kalau kalian merasa pembahasan ini penting dan bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Asupan Otak dan nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan update penting soal ekonomi dan keuangan yang langsung berpengaruh ke dompet kalian. Dan jangan lupa juga like video ini biar makin banyak orang yang tahu apa yang lagi terjadi dengan uang mereka. Oke, kita lanjut. Faktor keempat, Bank Sentral Dunia borong emas. Tanda keempat yang paling valid dan gak bisa dibantah adalah kelakuan para pemilik uang alias bank sentral di berbagai belahan dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka secara diam-diam atau terkadang terang-terangan lewat laporan resmi mulai memborong emas dalam jumlah yang sangat masif, ribuan ton per tahun. Bank-bank sentral dari negara besar kayak China, India, sampai Turki terus nambah cadangan emas mereka di saat dunia lagi ngalamin ketidakpastian ekonomi yang sangat tinggi. Langkah ini bukan tanpa alasan kuat. Mereka lagi melakukan diversifikasi besar-besaran untuk ngurangin ketergantungan pada mata uang asing tertentu. Ketika institusi yang punya otoritas paling tinggi dalam mencetak uang kertas aja lebih milih nyimpan emas fisik di brankas mereka sendiri, itu adalah nasihat finansial paling jujur yang bisa kita lihat secara kasat mata. Mereka paham betul bahwa uang kertas bisa dicetak tanpa batas yang akhirnya akan nurunin nilai belinya. Sementara emas adalah aset yang gak bisa dimanipulasi oleh kebijakan politik manapun. Ini adalah pergeseran besar dalam strategi ekonomi dunia yang nunjukin bahwa kepercayaan terhadap sistem perbankan tradisional mulai retak. Kita sebagai masyarakat biasa seharusnya bisa baca arah ini dengan jeli. Para pemain besar ini gak beli emas buat cari untung cepat. Mereka beli buat jaga stabilitas kedaulatan ekonomi mereka. Dengan adanya tekanan beli yang sangat besar dari pihak institusi pemerintah, harga emas di pasar akan terus punya penyangga yang sangat kuat. Aksi borong ini menciptakan kelangkaan di pasar retail yang akhirnya mendorong harga naik lebih tinggi lagi buat kita para konsumen individu. Para pemimpin bank sentral ini tahu sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya kita sadari tentang masa depan sistem keuangan global yang makin rapuh. Mereka lagi bangun benteng pertahanan sebelum badai beneran datang, dan emas adalah batu bata utama dari benteng itu. Fakta bahwa mereka terus beli meski harga udah nyentuh 3,2 juta menunjukkan bahwa buat mereka harga saat ini masih dianggap murah dibanding resiko keruntuhan nilai mata uang yang mungkin terjadi di depan mata.
Jadi jangan heran kalau nanti harga terus merangkak menuju 5 juta karena permintaan dari level negara aja udah sedemikian tingginya. Mengikuti jejak uang besar biasanya adalah strategi yang paling masuk akal dalam investasi. Kalau para ahli keuangan di tingkat negara aja udah mulai panik dan mengamankan emas, mungkin udah saatnya kita berhenti ragu dan mulai pertimbangkan untuk punya cadangan yang sama di brankas pribadi kita. Faktor kelima, inflasi yang menggerogoti daya beli. Kita semua pasti merasakannya. Setiap kali pergi belanja bulanan atau sekedar mampir ke warung, harga barang-barang kebutuhan pokok makin hari makin gak masuk akal. Kenaikan harga barang yang masif ini terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, akibat biaya energi dan distribusi yang terus melonjak. Saat biaya produksi naik, produsen akan bebanin kenaikan itu ke konsumen. Dan inilah yang bikin nilai uang tunai kita seolah-olah menyusut meski angka di saldo bank tetap sama. Di tengah badai harga yang serba naik ini, masyarakat mulai sadar bahwa megang uang tunai terlalu banyak justru merupakan resiko besar buat masa depan keuangan mereka. Emas udah terbukti secara historis selama ribuan tahun sebagai satu-satunya aset yang punya daya tahan luar biasa terhadap gempuran inflasi. Prinsipnya sederhana, saat harga beras, bensin, dan properti naik, harga emas biasanya akan berlari lebih cepat buat nutupin kenaikan itu, bahkan seringkali melampauinya. Itulah kenapa emas sering disebut sebagai uang yang sebenarnya. Karena emas gak bisa didevaluasi oleh pemerintah manapun dan nilainya tetap diakui dimanapun kalian berada di seluruh dunia. Kalau kita lihat lonjakan harga dari 2,5 juta di akhir tahun lalu jadi 3,2 juta hari ini, itu adalah respons alami emas terhadap inflasi yang mulai gak terkendali. Para investor beralih ke emas karena mereka mau ngunci daya beli mereka sekarang, agar 10 tahun lagi jumlah emas yang sama tetap bisa beli barang yang nilainya setara. Tanpa pelindung aset kayak gini, sebenarnya kita lagi biarin kekayaan kita bocor secara perlahan oleh kenaikan harga barang yang gak pernah berhenti. Nyimpan emas di tengah kondisi inflasi tinggi kayak sekarang, bukan lagi soal cari keuntungan besar atau sekedar spekulasi buat jadi kaya mendadak. Ini adalah langkah pertahanan darurat agar kita gak jatuh miskin secara sistematis cuma gara-gara harga barang yang makin gila dan gak terkendali di masa depan. Emas memberikan ketenangan pikiran bahwa nilai kerja keras kalian gak akan hilang begitu aja ditelan waktu dan kebijakan ekonomi yang seringkali merugikan rakyat kecil. Dengan angka inflasi yang diprediksi masih akan tetap tinggi, dorongan agar harga emas mencapai 5 juta per gram jadi makin masuk akal sebagai bentuk penyesuaian nilai. Jadi kalau kalian masih tanya-tanya kenapa emas terus naik, lihatlah sekeliling kalian. Saat semuanya jadi mahal, emas cuma nunjukin nilai aslinya yang sebenarnya. Sebelum daya beli uang kalian makin merosot, ngalihin sebagian tabungan ke bentuk logam mulia adalah keputusan paling bijak yang bisa kalian ambil. Faktor keenam, suku bunga bank yang stagnan. Emas punya hubungan yang unik sekaligus bermusuhan dengan tingkat suku bunga perbankan. Logikanya, kalau bunga bank tinggi, orang lebih suka simpen uang di deposito. Tapi, saat ini, bank-bank sentral dunia mulai nunjukin tanda-tanda ragu buat naikin bunga lebih tinggi lagi karena takut ekonomi akan macet total atau bahkan resesi. Ketika bunga bank gak lagi mampu ngejar kecepatan kenaikan harga barang, inilah yang jadi lampu hijau buat emas untuk terus melaju kencang tanpa hambatan yang berarti. Kondisi ini menciptakan situasi yang sangat menguntungkan buat pemegang logam mulia. Saat bunga bank mulai melandai atau tetap rendah, daya tarik emas sebagai aset simpanan jadi meningkat drastis karena gak ada lagi biaya peluang yang hilang saat kita gak taruh uang di bank. Investor besar mulai lihat bahwa megang emas jauh lebih menguntungkan daripada megang surat utang atau deposito yang bunganya habis dipotong pajak dan inflasi. Jadi, arus modal besar mulai pindah haluan ke pasar emas. Ketika bunga bank gak lagi menarik buat nutupin nilai inflasi yang liar, para investor, baik institusi maupun individu, akan pindahin uang mereka secara masif ke aset yang nawarin keamanan fisik dan pertumbuhan nilai yang nyata. Fenomena ini kayak bendungan yang pecah. Aliran dana yang dulunya mengendap di perbankan sekarang membanjiri pasar komoditas, terutama emas. Pergeseran ini bukan sekedar tren sesaat. Ini adalah strategi bertahan hidup di tengah sistem keuangan yang lagi cari keseimbangan baru. Momentum perpindahan dana besar-besaran ini biasanya jadi bensin utama yang sangat kuat buat bakar harga emas nembus rekor-rekor baru yang sebelumnya dianggap mustahil. Kita bisa lihat polanya sekarang.
Saat berita tentang suku bunga yang stagnan muncul di media finansial, harga emas di pasar spot dunia langsung bereaksi positif. Inilah yang bikin fondasi harga di angka 3,2 juta sekarang terasa begitu kokoh dan siap buat lompat lebih tinggi lagi dalam waktu dekat. Pelemahan suku bunga ini adalah sinyal bahwa uang murah kembali beredar di pasar. Dan sejarah membuktikan bahwa setiap kali hal ini terjadi, aset geras kayak emas selalu jadi primadona yang harganya meledak. Kita gak bisa cuma andalin bunga tabungan konvensional buat jaga nilai aset kita di masa depan, terutama saat kebijakan moneter dunia mulai melunak. Emas hadir sebagai alternatif paling masuk akal ketika instrumen perbankan lainnya mulai kehilangan taji dalam kasih proteksi kekayaan. Kalau tren suku bunga tetap berada di level yang rendah atau gak mampu ngimbangin laju inflasi, jalur menuju angka 5 juta per gram akan terbuka makin lebar tanpa ada penghalang yang kuat. Sebelum bank-bank besar kembali ubah kebijakan mereka, manfaatin momentum pelemahan bunga ini buat akumulasi emas adalah langkah strategis. Jangan sampai kita terlambat sadar bahwa emas adalah pelabuhan paling tenang saat instrumen keuangan lainnya lagi terombang-ambing oleh ketidakpastian bunga. Faktor ketujuh, psikologi massa atau panic buying. Tanda terakhir yang paling terasa di depan mata kita adalah perubahan drastis pada psikologi massa atau perilaku masyarakat umum. Sekarang, pembeli emas bukan lagi terbatas pada kolektor kelas kakap atau investor profesional aja. Mulai dari ibu rumah tangga, karyawan kantoran, sampai anak muda mulai sadar dan bergerak serentak. Ketakutan akan ketinggalan harga murah atau yang sering kita sebut FOMO, fear of missing out, mulai merata di mana-mana. Ini menciptakan gelombang permintaan yang sangat masif di toko-toko emas lokal maupun platform digital. Fenomena ini adalah tanda bahwa kepercayaan publik terhadap kestabilan ekonomi mulai goyah secara kolektif. Ketika orang-orang mulai ngomongin emas di meja makan, di kantor, sampai di media sosial, itu artinya kesadaran akan perlindungan nilai udah mencapai titik puncaknya. Tekanan psikologis ini sangat kuat, karena makin banyak orang yang berebut beli di tengah stok yang terbatas, harga akan terus terdorong naik secara agresif, ngikutin hukum permintaan yang gak terkendali. Kita bisa lihat sendiri buktinya di lapangan. Antrean di butik emas atau toko-toko perhiasan makin panjang setiap kali ada kenaikan harga, bukannya malah sepi. Ini terdengar aneh, tapi secara psikologis, kenaikan harga justru memicu kepanikan bahwa besok harga akan jauh lebih mahal lagi. Jadi orang merasa terpaksa beli sekarang juga, berapapun harganya. Fenomena panic buying inilah yang menciptakan tekanan harga dari bawah yang sangat kuat, dan ini akhirnya mendorong angka 3,2 juta hari ini menuju level psikologis yang lebih tinggi. Saat masyarakat luas mulai mindahin dana darurat mereka ke bentuk emas secara bersamaan, likuiditas emas fisik di pasar jadi sangat ketat. Kita gak lagi cuma ngomongin soal angka di grafik, ini soal perebutan barang fisik yang nyata. Kondisi di mana semua orang mau punya aset yang sama di waktu yang sama adalah resep sempurna buat sebuah komoditas ngalamin lonjakan harga yang eksponensial dalam waktu yang sangat singkat. Perlu kita sadari bahwa saat semua orang, bahkan orang awam sekalipun, udah mulai ngomongin soal investasi emas, biasanya itu adalah tanda bahwa harga akan sangat sulit buat kembali ke angka murah kayak tahun lalu. Level psikologis masyarakat udah bergeser. Mereka gak lagi lihat emas sebagai barang mewah, tapi sebagai kebutuhan pokok buat bertahan hidup secara finansial. Pergeseran paradigma inilah yang akan jaga tren kenaikan ini tetap berlanjut, meskipun banyak analis yang mungkin bilang harga udah terlalu tinggi. Angka 5 juta per gram mungkin dulu dianggap sebagai ramalan gila, tapi dengan adanya kepanikan massa yang didorong oleh ketidakpastian global, angka itu jadi tujuan yang sangat mungkin dicapai sebelum gelombang kepanikan ini berubah jadi kelangkaan total, di mana emas sulit dicari meski kalian punya uangnya. Memahami pergerakan massa adalah cara terbaik buat ambil langkah lebih awal. Jangan sampai kalian jadi orang terakhir yang ikut ngantri saat harga udah beneran nyentuh puncaknya nanti. Jadi apa yang harus kita lakukan? Angka 5 juta per gram bukan lagi hal mustahil kalau lihat lonjakan dari 2,5 juta ke 3,2 juta cuma dalam waktu sekejap. Kita harus sadar bahwa bukan emasnya yang makin mahal. Ini adalah nilai uang kertas kita yang perlahan kehilangan kekuatannya. Jangan fokus nunggu harga turun. Fokuslah pada seberapa banyak aset yang udah kalian amankan sebelum harganya beneran gak terjangkau.
Emas adalah sekoci penyelamat di tengah badai ekonomi. Lebih baik bersiap sekarang daripada nyesel saat harga udah di puncak. Tapi gue harus kasih disclaimer penting di sini. Ini murni buat edukasi dan berbagi informasi, bukan ajakan atau saran finansial profesional. Harga emas sangat fluktuatif dan dipengaruhi banyak faktor global yang kadang nggak bisa diprediksi. Sebelum kalian ambil keputusan apapun, pastikan kalian udah melakukan riset mandiri, memahami segala risikonya, dan menyesuaikannya dengan rencana keuangan pribadi kalian. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan kalian. Gue cuma kasih informasi dan perspektif berdasarkan data yang ada. Yang jelas, kalau kita lihat 7 faktor tadi, semuanya mengarah ke satu kesimpulan. Harga emas kemungkinan besar akan terus naik dalam jangka pendek sampai menengah. Ketegangan geopolitik yang belum reda, pelemahan rupiah yang terus berlanjut, kelangkaan produksi tambang, pembelian masif dari bank sentral, inflasi yang masih tinggi, suku bunga yang stagnan, dan panic buying dari masyarakat, semuanya adalah angin kencang yang mendorong harga emas ke level yang lebih tinggi. Tapi ingat, investasi emas juga ada risikonya. Harga bisa turun kapan saja kalau situasi geopolitik membaik atau kalau ada intervensi besar dari pemerintah. Likuiditas emas fisik juga terbatas. Kalau kalian butuh uang cepat, proses jual emas fisik bisa lebih lama dibanding jual saham atau aset digital. Jadi strategi yang paling bijak adalah diversifikasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Alokasikan sebagian portofolio kalian ke emas, tapi tetap jaga likuiditas dengan punya kas yang cukup dan investasi lainnya yang lebih liquid, kayak deposito atau reksadana pasar uang. Buat kalian yang tertarik mulai invest di emas, kalian bisa pilih beberapa cara. Pertama, beli emas fisik di butik Antam atau toko emas terpercaya. Keuntungannya, kalian bisa pegang langsung dan nilai intrinsiknya pasti. Tapi ada biaya pembuatan dan risiko kehilangan atau dicuri. Kedua, beli emas digital lewat platform kayak Peluang, Bareksa, atau aplikasi bank. Keuntungannya lebih praktis dan bisa dimulai dari nominal kecil, bisa dicicil juga. Kekurangannya, kalian nggak pegang fisiknya langsung, meski bisa di-convert jadi emas fisik nanti. Ketiga, invest di saham perusahaan tambang emas. Keuntungannya, potensi return lebih besar karena harga saham biasanya bergerak lebih volatil daripada harga emasnya sendiri. Kekurangannya, risikonya juga lebih besar karena terpengaruh performa perusahaan, bukan cuma harga emas. Keempat, beli ETF emas kalau kalian punya akses ke pasar luar negeri. Ini kayak reksadana yang isinya emas, lebih liquid dan gampang diperjualbelikan, tapi perlu akses ke broker internasional. Apapun pilihan kalian, yang penting adalah konsisten dan disiplin. Jangan beli emas pakai uang yang harusnya buat kebutuhan sehari-hari atau dana darurat. Invest dengan dana yang memang dialokasikan khusus buat investasi jangka panjang. Dan satu hal lagi yang perlu kalian ingat, emas adalah investasi jangka panjang. Kalau kalian beli hari ini dengan harapan besok udah untung gede, itu salah kaprah. Emas adalah aset buat preserve wealth, buat jaga nilai kekayaan kalian, bukan buat jadi kaya mendadak. Dalam jangka panjang, emas terbukti bisa ngimbangin bahkan ngalahin inflasi. Tapi dalam jangka pendek, harganya bisa naik turun. Jadi kalian harus punya mental dan strategi yang tepat. Jangan panik sell kalau harga turun sementara, dan jangan FOMO beli kalau harga lagi puncaknya. Dollar cost averaging adalah strategi yang bagus buat emas. Artinya, beli secara rutin dengan nominal yang sama tiap bulan. Nggak peduli harganya lagi naik atau turun. Dengan cara ini, kalian akan dapat harga rata-rata yang lebih baik dan nggak perlu stres mikirin timing yang tepat. Kesimpulan. Oke, teman-teman, kita udah bahas panjang lebar soal kenapa harga emas sekarang ada di level yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. 3,2 juta per gram bukan lagi angka mustahil, dan proyeksi 4-5 juta di tahun ini juga bukan sekedar mimpi. 7 faktor yang udah kita bahas tadi, dari ketegangan geopolitik, pelemahan rupiah, kelangkaan produksi, pembelian bank sentral, inflasi tinggi, suku bunga stagnan, sampai panic buying masyarakat, semuanya saling menguatkan dan mendorong harga emas ke level yang lebih tinggi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah harga emas akan naik atau turun. Pertanyaannya adalah seberapa banyak dari kekayaan kalian yang udah kalian lindungi dalam bentuk aset yang gak bisa dimanipulasi oleh kebijakan pemerintah. Uang kertas bisa dicetak sesuka hati, tapi emas
Jumlahnya terbatas dan nilainya udah diakui ribuan tahun. Gue nggak bilang kalian harus langsung borong emas hari ini juga, tapi gue bilang kalian harus mulai aware dan mulai berpikir serius soal bagaimana melindungi hasil kerja keras kalian dari erosi nilai yang terus terjadi. Karena inflasi itu kayak rayap, dia menggerogoti nilai tabungan kalian secara perlahan tapi pasti, tanpa kalian sadari sampai udah terlambat. Lindungi hasil kerja keras kalian sebelum terlambat. Educate diri kalian tentang berbagai instrumen investasi, termasuk emas. Buat rencana keuangan yang matang. Dan yang paling penting, take action. Knowledge without action sama aja bohong. Gimana menurut kalian melihat harga yang udah tembus 3,2 juta hari ini? Apakah kalian tim yang bakal borong sekarang sebelum jadi 5 juta atau justru milih buat wait and see dulu? Tulis strategi atau prediksi kalian di kolom komentar. Kita diskusi sehat di sana. Dan kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat buat jaga dompet kalian, jangan lupa subscribe channel Asupan Otak dan nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan update harga emas dan analisis ekonomi selanjutnya. Like video ini juga ya, biar makin banyak orang yang bisa dapat informasi penting ini. Ingat, di dunia yang penuh ketidakpastian kayak sekarang, knowledge is power. Tapi applied knowledge is real power. Jadi jangan cuma nonton dan paham, tapi take action buat protect wealth kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, tetap edukasi diri, dan tetap jaga finansial kalian. Ini Asupan Otak, dan gue out.